warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Nah, ibu berharap kalian semuanya yang ada di rumah semoga sehat-sehat aja ya. Nah, pada hari ini kita belajarnya sedikit agak berbeda ya daripada biasanya. Biasanya kita bertemu di kelas. Nah, hari ini sengaja ibu membuat video seperti ini supaya kalian bisa melihat ibu mengajar walaupun kita tidak bertemu di dalam kelas. Nah, kenapa kita tidak bisa bertemu di dalam kelas? Karena keadaan sekarang ini sangatlah tidak baik untuk kita keluar rumah. Nah, karena apa? Karena sekarang ini maraknya virus corona atau biasanya disebut dengan COVID-19. Anak-anak ibu semuanya jangan lupa sering-sering mencuci tangan, membersih muka, dan jangan lupa memakai masker kalau keluar. Baiklah, itu pengantar ibu saja ya anak-anak. Semoga dengan ibu membuat video seperti ini kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya ibu dan anak-anak ibu yang mendengarkan video ini bisa berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, semoga anak-anak Ibu tetap sehat ya. Walaupun dengan keadaan kita yang seperti ini, Ibu yakin anak-anak Ibu pasti tetap semangat untuk belajar. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu, peserta didik mampu memahami dan mengenal bentuk teks prosedur. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui dan menentukan ciri umum teks prosedur. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks prosedur dengan menjelaskan bagian awal, isi, dan langkah-langkah pada teks tersebut. Nah, anak-anak ibu, langsung aja ya kita akan membahas tentang teks prosedur. Nah, apa itu teks prosedur? Pasti kalau di dalam kelas ibu akan menanyakan sama kalian satu-satu ya. Nah, tapi karena ibu akan membuat video seperti ini, ibu akan memberi tahu kalian apa itu teks prosedur. Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Nah, biasanya ini kita untuk kita membuat langkah-langkah seperti cara membuat teh manis, cara membuat telur dadar. Nah, biasanya seperti itu ya anak-anak. Nah, teks prosedur ini juga memiliki tujuan. Yang pertama itu, tujuan bisa supaya bisa berurutan step by step. Nah, dia tuh kayak satu-satu gitu kan. Yang kedua, agar dapat tersusun sesuai ketentuan. Yang ketiga, bisa mengetahui suatu kebutuhan yang diperlukan sebelumnya sebelum memulai. Yang keempat, membantu para pembaca untuk membuat sesuatu atau tata cara ya yang biasa disebut hari-harinya. Dan yang terakhir, tidak mendahului suatu step selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri teks prosedur. Tetap semangat ya anak-anak mendengar ocehan ibu seperti ini. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama, adanya suatu tujuan dalam melaksanakan kegiatan atau juga langkah-langkah prosedur. Yang kedua, adanya suatu bahan yang diperlukan apabila suatu prosedur tersebut bertujuan untuk dapat membuat suatu produk. Nah, yang ketiga, adanya suatu tata cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan mengenai proses yang dilakukan. Dan yang keempat, adanya batasan suatu hal aturan yang harus dipatuhi di dalam proses. Nah, anak-anak ibu, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks prosedur. Nah, teks prosedur ini juga memiliki struktur. Yang pertama itu bagian tujuan. Bagian tujuan itu pembuatan teks prosedur atau hasil akhir yang hendak dicapai bila sudah melakukan beberapa tahapan dalam teks prosedur itu.
Nah, bagian yang kedua itu dinamakan material. Nah, apa itu bagian material? Itu merupakan teks prosedur yang isinya terkait bahan, alat, ataupun material yang diperlukan nih untuk kita membuat langkah-langkah itu. Nah, yang ketiga, bagian langkah-langkah. Nah, di sini langkah-langkah yang perlu dilalui agar memperoleh hasil yang sesuai terhadap tujuan dari teks prosedur. Oke, selanjutnya ini ada macam-macam teks prosedur. Yang pertama itu sederhana, yang kedua itu kompleks, yang ketiga itu protokol. Nah, kalau sederhana ini dia ada bentuknya sederhana. Teks prosedurnya. Yang kedua ada yang kompleks dan yang ketiga ada yang protokol. Nanti misalnya kalau anak-anak ibu tidak tahu dalam pembahasan yang ibu sampaikan pada hari ini, anak-anak ibu bisa bertanya lewat chat atau WA group ya. Yang kemarin ibu suruh jika kalian tidak mempunyai HP, kalian bisa chat atau WA di nomor HP orang tua kalian. Nah, selanjutnya ini ibu ada contoh nih. Cara membuat teh manis hangat. Yang pertama itu ada bahannya tadi, teh celup. Bahannya itu ada teh celup, yang kedua itu ada gula pasir, yang ketiga ada air hangat. Nah, selanjutnya ada alat-alatnya. Yang pertama itu pasti kalian membutuhkan gelas. Yang kedua itu sendok. Nah, langkah kerja membuat teh manis hangat ini, yang pertama itu menyiapkan gelas, yang kedua memasukkan air ke dalam gelas tersebut, yang ketiga memasukkan teh celup dalam gelas dan celup-celup hingga warnanya tercampur rata. Dan yang terakhir menambahkan gula pasir secukupnya sesuai dengan selera yang kalian mau. Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi dan ibu cintai, walaupun dengan begini video yang ibu buat, ibu yakin di antara anak-anak ibu pasti ada yang paham dan ada juga yang tidak paham. Nah, seperti yang ibu katakan tadi, yang tidak paham bisa bertanya dengan ibu ya, nanti di grup WA atau chat WA ibu saja ya. Nah, pada hari ini ibu akan memberikan kalian tugas individu ya anak-anak. Tugas individu ini ibu akan suruh kalian carilah contoh teks prosedur dengan tema bebas. Ini temanya bebas, kalian bisa cari contohnya di internet, boleh juga. Dan kalian juga bisa nih nanya-nanya nih, tanya-tanya dengan orang tua kalian, cara membuat apa. Kan biasanya kalian nih di rumah pasti sering melihat orang tua kalian lagi memasak ataupun sedang melakukan sesuatu. Nah, ibu rasa sampai di sini dulu ya pertemuan kita untuk membahas tentang teks prosedur. Nah, di sini ibu akan menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini. Jadi, teks prosedur ini adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Nah, teks prosedur ini memiliki tujuannya, memiliki ciri-ciri teks prosedur, memiliki strukturnya juga, dan memiliki macam-macam jenis teks prosedur. Nah, kalian jangan lupa juga ya membuat tugas kalian. Minggu depan kalian bisa mengirimkan tugas kalian lewat grup WA atau kalian bisa menyuruh orang tua kalian chat personal dengan ibu ya. Baiklah anak-anak ibu, mungkin sampai di sini dulu ya video yang ibu buat ini. Semoga anak-anak ibu bisa mengerti ya, walaupun ibu menjelasnya mungkin terlalu cepat atau terlalu lambat, atau mungkin kalian tidak mengerti sama sekali. Tapi kalian bisa mengulang-ulang ya video yang ibu sampaikan dari tadi. Nah, jadi pada hari ini cukup dulu ya anak-anak ibu. Semoga kalian tetap sehat-sehat di rumah. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Nah, kalian juga rajin-rajin mencuci tangan, menggunakan masker ya jika mau keluar rumah. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya anak-anak. Semoga kalian semua sehat-sehat aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.